Sampai di warung, mas dua ini bingung bang. Mas, tadi ngomong sama siapa? Hah? Ngomong sama siapa gimana mas? Iya tadi mas ke situ ngomong sama siapa? Bahkan sama teman saya tadi mas, itu udah masuk ke tenda kedinginan, makanya flashnya dilepas. Ini berdua nih langsung pucet, udah kayak mayat gitu bang. Ini manusia bukan ya? Astagfirullahaladzim. Mas gitu. Gak bangun bang. Ini udah nggak ada gerakan sama sekali. Beliau ngambil dari belakang Oji, lemparin gini bang, lemparin kepala orang. Kepala orangnya siapa bang? Beliau, Bang Jack tadi. Bang Jack. Oji waktu itu bikin teh hangat doang, Oji jalan dari situ tuh habis subuhan bang, sekitar jam 5 kurang. Itu matahari kan udah kelihatan banget tuh dari sela-sela di pos 3-an. Jalan. Sebelum pos 4, wah, ketemu nih sama beliau. Beliau nih? Yang saya maksud itu bang. Oh, yang Bang siapa namanya? Kalau beliau bilang tuh Bang Jack. Namanya Bang Jack? Iya, kalau nama aslinya mungkin saya nggak tahu ya bang. Beliau bilangnya gitu. Perawakannya kayak apa tadi? Jelasin lagi, Ji. Perawakannya ya orang-orang pribumi biasa bang. Kulitnya sawo mateng, tapi hidungnya mancung, agak berewokan. Terus rambut kayak semir gitu bang, kayak orang-orang bule. Saya kira tuh orang bule bang. Ternyata bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh, orang pribumi nih berarti. Mas, maaf. Nih sampai pos 4 masih jauh nggak ya mas? Oh enggak kok mas, deket situ. Masnya mau ke puncak? Iya, sendirian. Iya, udah bareng aja sama saya. Nah, Bang Jacknya ini beliau ngajak saya buat jalan bareng tanpa pikir aneh-aneh lagi, karena di situ bener-bener nggak ada yang aneh-aneh bang. Oh boleh nih bang, oh boleh, ayo jalan bareng. Jalan bareng. Suaranya itu halus banget bang, kayak orang-orang Sunda gitulah tuh. Tapi logat-logatnya sih emang orang-orang Jawa aja. Jalan-jalan sampai di pos 4. Begitu saya nyampe sama beliau ini sekitar setengah 6 kurang 5 menit, waktu itu masih inget banget. Itu beliau nyanyi lagu Jawaan bang, kayak lagu nyinden gitu. Masih pikir bule kok bisa kayak gini ya, bisa nyinden gitu ya? Bisa nyinden, bisa tradisional Jawa itu bisa banget. Oh, penasaran Uji, bang maaf, abang dari mana? Kalau saya ceritain daerah saya nggak enak nanti, bilang gitu beliau. Saya suka sama tradisi-tradisi Jawa, suka sama kesenian Jawa. Terus juga saya ini masih belajar. Ya mungkin kalau masnya tahu, mungkin ada yang salah-salah juga. Maaf mas, saya nggak tahu kalau soal lagu-lagu kayak gitu. Udah ya mas, jalan. Udah, kita kalau tiap pos istirahat 5 menit aja ya. Ini beliau bilang gitu. Uji lihat, iya bener, setengah 6 pas. Jalan, nyampe pos 5 itu karena beliau ini jalannya, Uji selangkah nih bang. Beliau ini udah kayak lumayan cepet. Ya bisa dibilang beliau udah sering naik lah. Jalan-jalan, beliau cuma bawa tas DP kecil, isinya air kanan kiri, terus dalamnya katanya logistik. Uji cuma bawa depek yang di depan ini doang, gede, masih warna oranye tuh, di rumah masih. Dalamnya air, terus seadanya. Karena Uji nggak bawa jajan kan bang, bawa air doang sama permen, udah. Ini air 1 botol gini cukup nggak ya? Karena bawa yang sedang doang bang. Terus ini beliau, udah nggak apa-apa kalau airnya kurang, nanti pakai air nih kanan kiri kan ada. Abang nggak minum? Udah nanti gampang, aman. Dari pos 5 nggak berhenti bang. Uji tuh ibarat kata ya udah ngos-ngosan lah kayak gini. Bang bentar, udah kalau mau istirahat.
Enggak bang, abang jalan duluan nanti Oji susul. Enggak, bareng aja bareng. Oh, bareng, jalan. Lama-lama tuh Oji kayak ada feeling, kok kayak ada yang beda. Nggak tahu kenapa bang, di hati tuh kayak ngeganjel nih. Kalau ngobrol sama beliau, setiap beliau keluar kata-kata, badan tuh langsung merinding bang. Ini manusia bukan ya? Ini setan atau demit atau apa ya? Tapi pikiran Oji siang-siang kelihatan bagi kan? Oh, mungkin manusia lah. Oke, dari situ Oji jalan, nyampe di pos 6. HP-nya Oji masih inget banget. HP-nya Nokia bang. HP dia? Iya, Nokia yang jadul tapi masih ada kameranya. Dia moto pos 6-nya itu, udah terus minta fotoin. Iya siap bang, siap, saya fotoin. Oji sempat mau terlintas mau Saya numpang minta foto. Ah. Sempat terlintas mau numpang foto. Baik, aduh, enggak lah, takut gak enak. Mas mau foto enggak? Enggak mas, saya nanti aja. Bawa HP emang. Oji langsung, kok tahu pak, tanya ya. Tapi tanyanya itu kayak menjerumuskan Oji bang. Iya, Kayak nyekakmat. Kok kayak seolah pertanyaan tapi udah tahu menekan. jawabannya. Iya mas, saya nggak bawa, saya bilang gitu kan. Ayo udah foto pakai HP ini aja. Nggak mas, nanti aja, gampang. Ya udah jalan lagi, nyampe pos 7. Itu Oji belum benar-benar nggak ngeliat jam di pos 7 sama pos 8. Karena kan pos 8 atas pos 7 dekat banget bang. Nggak jauh. Iya. Nyampe pos 8, kabut turun tebal. Habis itu gerimis. Gerimis turun lah, balik lagi ke pos 7 karena masih lumayan dekat daripada naik ke puncak kan. Di pos 7 istirahat sama beliau, cemilannya dikeluarin. Snack. Snacknya apa tuh? Snacknya taro dan lain-lain bang, roti sama apa ya yang kentang-kentang gitu bang. Beliau, ini mas makan. Iya, saya juga bawa mas. Bawa apaan? Keluarin kan, cuma bawa permen sama air. Saya cuma bawa permen sama air bang. Oh, sendirian? Iya bang, saya sendirian. Ya udah nih, jajanan abang dimakan aja. Dia bilang gitu. Beneran nih bang, nggak apa-apa udah dimakan. Wah karena seneng banget kan dikasih makanan. Maaf ya mas, saya ambil duluan. Ya udah, abang nanti gampang. Masih inget banget tuh, beliau tuh makannya coklat bang. Makan coklat dulu, terus nyalain kompor. Oji nggak bawa kompor tuh waktu itu di tenda. Beliau nyalain kompor, bikin hangat-hangat. Botolnya beliau itu disobek. Ini gelas buat kamu. Maafin ya, saya cuma bawa 1 gelas. Bang, makasih banget bang. Oji sampai kayak gini bang, makasih banget bang. Malah jadi ngerepotin abang. Enggak udah, santai aja santai. Abang camp di mana bang? Camp di pos 3. Bilang gitu. Lah, iya kah? Sebelah mana bang? Oji bilang, iya kah? Sebelah mana bang? Itu yang sebelah sana ujung sendiri depan warung. Dah, saya yang tendanya sebelah sini bang, ini warung, saya sininya. Oh abang sininya? Iya yang sendirian itu. Oh, tendanya itu model-model apa ya? Kayak bivak gitu bang, pakai flashlight doang. Ini kayaknya udah sering naik gunung nih, Oji pikir. Udah nanti turun bareng aja ya. Oke bang, siap. Ini karena beliau mutusin gak buat lanjut puncak, turun kita bang, gerimis-gerimisan. Sampai pos 5, HP-nya ini, masnya itu kayak ada nada notif telepon bang. Lihatlah, katanya oh panggilan tak terjawab. Bilang gitu beliau. Tuh saya merinding. Tapi tangannya tuh sekarang waktu udah kayak gini agak-agak keriput gitu bang. Mungkin karena kedinginan hujan ya. Pikiran positif Oji mungkin karena hujannya ini jadi dingin kayak gitu ya. Tapi yang aneh itu muka udah mulai yang tadinya smile terus ceria banget udah gak pucat. Ini beliau siapa ya? Kayaknya kok
sama Oji tuh kayak udah akrab banget. Padahal baru ketemu. Terus juga apa? Beliau ini nggak nunjukin tanda-tanda aneh sama sekali. Begitu di pos 5 istirahat, Oji lihat jam, Mas udah mau jam 12. Oji sholat dulu ya. Oh, silakan. Oji sholat, beliau ini turun duluan bang. Yaudah saya turun duluan ya. Oji bang hati-hati ya. Oji turun, waktu itu turun nggak terlintas aneh-aneh pikiran aneh. Dalam artian pikiran aneh, nggak mikir kalau beliau itu ya sudah meninggal atau yang dulu lah. Oji nggak mikir. Nyampe di pos 3, beliau ini lagi di dalam tenda, lagi masak bang. Mas, saya boleh satu tenda nggak? Wah, boleh mas, nggak apa-apa satu tenda. Ini flashlight mau saya lepas. Oh iya mas, nggak apa-apa. Saya alhamdulillah mie masih ada 2. Terus masih ada roti-roti, beras masih mas, belum dibikin. Saya bilang, alhamdulillah. Bilang alhamdulillah lagi muslim berarti. Oji pikir, oh berarti muslim nih. Ayo bang, pindah aja pindah. Mumpung belum hujan banget, masih rintik-rintik doang. Pindah ke tendanya Oji. Pak Kasmin nih di warung sama ada pendaki 2 kayak ngeliatin Oji bang. Kayak aneh mungkin. Terus waktu Oji masuk tenda sama beliau ini udah masuk tenda, Oji mau ke warung. Sampai di warung, mas-mas 2 ini bingung bang. Mas, tadi ngomong sama siapa? Hah? Ngomong sama siapa gimana mas? Iya tadi mas ke situ ngomong sama siapa? Lah kan sama teman saya tadi mas, itu udah masuk ke tenda kedinginan, makanya flashlight-nya dilepas. Ini berdua nih langsung kelihatan gitu. Ya. Iya. Oji di situ bener-bener apa ya? Kayak ada yang ganjel tapi berusaha fun aja bang. Enggak mas, beneran mas, itu beliau di tenda. Oh yaudah mas, nggak apa-apa, hati-hati. Iya. Oji pesen nih ke Pak Kasmin. Pak Kasmin juga ngeliatin Oji bang. Pak, bikinin telur pak 2 sama minta nasinya dikit. Yaudah, mungkin apa ya, Pak Kasmin ini langsung, oh iya mas, bikin. Udah pak, uang 10.000 kurang nggak pak? Udah cukup mas, dibawa aja sekalian. Dibawa nasi telur, masuk ke tenda. Oji masak mie. Waktu masak mie tuh beliau udah tidur bang. Nggak mau makan ternyata. Mukanya udah pucat, terus tangannya udah pucat, pakai SB-nya itu udah model-model bolong-bolong gitu bang, sobek-sobek. Karena Oji nggak tega kan, lagi mau makan, SB-nya kasihin ke beliau dulu. Oji lihat jam, oh aman nih, masih jam segini dah. Mungkin nanti turun agak sorean bisa. Oji mikir gitu. Ya udah, habis mateng mie, Oji bangunin beliau, mas makan dulu. Ya mas, nanti saya minta tolong bikinin teh hangat aja mas. Oh iya mas, siap, tapi adanya susu, saya bilang. Ya udah, susu nggak apa-apa. Bikinin susu. Beliau juga langsung berdiri tapi megangin gini bang. Pijit tengkuk ya. Iya mas, sakit. Oji bawa minyak kayu putih, bawa balsem, bawa yang lain juga P3K, alhamdulillah. Kalau mau dikerokin, Oji kerokin. Iya mas, nanti ya mas habis minum. Langsung gitu bang. Buka baju, pucet banget bang badannya. Pucet, udah kayak mayat gitu bang. Oji waktu dia bilang, dia langsung, manusia bukan ya? Dalam hati, manusia bukan ya? Manusia atau bukan gitu ya? Iya Oji, manusia atau bukan ya? Mas, ada uang berapa? Tuh beliau. 500-an ada mas sama 200-an. Yaudah yang 500 saja. Beliau tuh kayak gini doang bang. Yaudah, yang 500-an aja. Ya mas bentar. Perasaan Oji bang waktu mau ngerokin gini bang. Gemeteran. Wah itu udah nggak gemeteran lagi bang, udah panik, hati nggak tenang. Karena ngelihat kayak mayat badannya. Iya, udah putih banget bang, udah pucet. Wah, yang awalnya kayak sawo matang ya? Iya.
ini manusia bukan ya, astagfirullahaladzim. Udah mas kerokin aja biar enakan. Oji kerokin pertama, oji kerokin kedua, oji ngerokin ketiga tuh itu beliau mungkin anginnya keluar. Oh ya udah nih aman. Beliau, mas udah mendingan enak. Mas bawa baju ganti nggak? Saya tanya. Bawa mas, aman. Pakai SB saya aja dulu mas, nanti saya pakai SB masnya. Oh iya mas, makasih. Lihat jam lagi bang. Loh, udah mau masuk asar. Perasaan tadi baru 1:30 kan, 1:30 lebih. Karena sholat duhur di pos 5 Oji itu turun lari. Jadi lumayan cepet kan. 5 ke 3 kan deket. Iya, udah. Beliau ini tidur, Oji ambil mata air ke belakang warung. Ambil mata air, selesai. Oji sholat, selesai juga. Oji tuh mau bangunin kayak nggak enak bang. Kayak gini. Aduh. Kalau nggak turun sekarang, dendanya banyak nih. Peralatan rentalan. Rental. Nggak dibangunin, takut nggak enak. Udahlah, bismillah. Oji bangunin gini, mas, saya mau turun. Soalnya ini barang rentalan. Yang tadinya tidur langsung, iya mas, bentar ya mas, bentar. Iya, masnya juga mau turun kan? Iya, yaudah bareng aja. Bareng, kita packing. Turun itu sekitar jam 4:30 bang. 4:30 jam 5-an lah. Oji waktu packing itu nggak lihat jam itu di pos 2. Di pos 2 udah 6:30. Udah malam. Karena mau jalan itu belum sholat maghrib. Beliau ini Oji ajakin sholat. Iya mas, duluan aja. Oji sholat. Beliau sholat. Yang tadinya di dekat Oji bang, langsung gini. Geser gitu kan. Gesernya agak jauh. Nggak deketin Oji. Nah, kok kayak aneh. Ngelakatnya gitu bang. Menurut Oji tuh, oh ya mungkin agak jauhan orang sholat mungkin. Oji berpikiran positif aja dah waktu itu bang. Beliau, mas, saya mau tidur ya mas. Nanti kalau nggak bangun-bangun, pakai air aja. Beliau gitu. Oh ya mas, siap. Saya sholat selesai. Beliau sampai bangunin nggak bangun bang. 2 kali nggak bangun. Yang namanya orang tidur kan pasti ada kayak nafas sama perutnya naik turun. Itu nggak ada sama sekali bang. Oh itu langsung, mas gitu. Gak bangun bang. Ini udah nggak ada gerakan sama sekali. Oji ambil air, amit-amitnya tuh taruh tangan bang. Takut nggak sopan atau gimana mas, permisi mas, disiramin. Oji ke muka gini, mas langsung, wah gimana mas? Udah mas, mau turun ayo. Mau turun. Oh ya mas, siap. Dia bilang siap bang. Mau duduk. Kaki tuh kayak tremor gitu bang, getar. Aman mas. Atau saya gendong, saya bilang. Nanti tas saya depan, masnya gendong tas kayaknya nggak apa-apa. Nggak mas, aman. Mukanya udah, bibirnya aja nih udah putih bang. Udah pucat, muka udah pucat. Terus yaudah mas, kita jalan pelan-pelan aja. Ternyata bang, tanpa saya sepengetahuan saya tuh, teman saya itu bawa bapaknya dia sama apa namanya, kalau dia bilang itu sahabat dari pondok lah, ikut naik ke Bambangan buat nunggu saya pulang. Jadi pulang itu saya naik mobil sama temen. Jalan dari pos 2 ke pos 1 itu bang, jalannya lama banget bang. Nggak, kita jalan normal bang, biasa. Dia di samping kakinya yang udah agak kayak kesleo mungkin, jalan pelan. Tapi kita normal bang. Nah pos 1 jam 11 malam bang. Itu di situ sama sholat jam 7 lebih lah. Nah pos 1 jam 11 malam. Masa naik sama turun, lamaan turun. Terus nggak apa-apa lah. Mungkin ini apa ya, beliau kecapean juga, saya kecapean, jadi nggak begitu lihat jam. Karena dari pos 7 ke pos 2 ke pos 1 ini lumayan lama kan bang, 4 jam itu.
nggak kepikiran. Jalan. Nyampe lah di ladang warga yang mau ke base camp. Ya ini mas, saya duluan ya lari. Buset. Tadi bukannya kecapean, jalannya pincang-pincang mau lari bang. Oji yang fisiknya udah lumayan terkuras, capek. Yaudah mas, duluan aja nanti susul. Oji nyampe base camp. Temennya temen ini yang dari pondok bang, ngeliatin Oji kayak sinis. Karena bapaknya temen ini kebetulan juga orang yang tahu tentang hal begitu bang. Ji, sini jangan masuk dulu. Dibawa ke depan warung. Ya pak, sungkem sama bapaknya, sama temennya juga. Bapaknya tuh langsung dari belakang. Itu bang. Pak, kenapa pak? Nggak apa-apa udah. Emang kenapa pak? Nggak apa-apa, yuk ikut bapak. Kan itu posisi udah malam bang. Saya nyampe base camp itu sekitar jam 12 lebih berapa gitu. Karena itu jalan lumayan pelan. Dibawa ke gerbang pendakian lagi, tapi agak jauh. Itu beliau nggak tahu gimana ke sini terus. Sebentar. Beliau ngambil dari belakang Oji. Lemparin gini bang, lemparin kepala orang. Kepala orangnya siapa bang? Beliau, Bang Jack tadi. Bang Jack. Tapi cuman kepala. Cuma kepala doang. Oji lihat secara fisik kepala itu. Secara fisik dilempar itu setelah nggak tahu mata batin dibuka atau gimana tuh kepala ngelinding bang. Astagfirullahaladzim. Mata itu masih melotot. Astagfirullahaladzim. Matanya Itu. Bang Jack itu masih melotot. Iya. Bapaknya temen. Kamu itu diikutin terus sama pendaki yang udah hilang di sini. Pak, kok bapak tahu? Iya, pasti perawakannya kayak orang bule kan. Badannya kayak orang Jawa. Iya pak, kayak gitu pak, persis. Kamu makan apa dari dia? Jajan-jajanan pak. Bentar, bapaknya itu langsung ke perut Oji bang. Itu posisi Oji belum masuk ke base camp, belum di warung, belum makan, belum apa, langsung digituin sama bapaknya. Ditarik ke atas, mutah Oji bang. Mutah, kotoran makanan, ada tanah-tanahnya bang. Itu yang pas itu, astagfirullahaladzim. Pak ini apanya pak? Nah, itu yang kamu makan. Terus yaudah pak, Oji mau ke regis dulu. Iya. Oji ke regis, di ACC selesai. Temen baru bilang di mobil, Mas kok lama banget di atas? Lama. Kan baru 2 hari ini mas sama ini turun. Apaan? Udah 4 hari belum turun. Yang bener mas. Udah lihat nih. Berangkat liburan hari pertama. Sekarang nih besok kamu harus berangkat kan main bola. Sekarang nih udah hari ke-6. Jadi Oji tuh 4 harinya kemana bang? Sama Bang Jack itu ya. Padahal Oji tuh di tenda. Ya itu cuma makan sebentar. Turun dari pos 2 ke pos 1 4 jam memang. Apa mungkin di situ Lost waktunya. Iya. Ya nggak tahu lah ya, pokoknya mungkin dari mulai ketemu dia. Tapi dari situ Oji jadi yakin bahwa mereka itu hidup memang berdampingan sama kita. Tapi Pak siapa yang warung pos 3 itu? Pak Kasmin. Pak Kasmin enggak dia enggak nggak? Ya Oji udah 2 hari di situ atau 3 hari di situ. Pak Kasmin itu waktu hari keduanya di situ masih ngobrol-ngobrol enak bang. Waktu turunnya itu kalau menurut Oji ya, karena nggak mungkin dari pos 2 ke pos 1 itu 4 jam. Mungkin selek waktunya itu di situ bang. Nah Oji tadi bilang di awal kan pendaki ini hilang di tahun 80-an. Iya. Nah informasi itu Oji dapat dari Bang Jack itu atau dari bapaknya temen itu? Setelah pulang itu
Oji kumpul di rumah temen bang. Tuh dijelasin lah panjang lebar sama bapaknya. Ini terserah temen-temen percaya apa enggak ya. Tapi tuh sama bapaknya Bang Jack ini kayak apa ya, semacam dibilang perjalanan spiritual lah. Tuh Oji suruh merem, tangan kayak orang-orang semedi bang. Kayak orang-orang apa ya, Gini lah gitu. enggak bang, gini bang. Oke. Kayak apa ya, kayak lagi Apa? bukan tapa bang, kayak ilmu tenaga dalam lah gitu. Oke. Kayak gini. Terus sama bapaknya, udah pokoknya jangan putus baca ayat kursinya, baca Al-Fatihahnya juga, bapak bantu dari sini. Kamu lihat aja nanti ke sananya gimana. Tuh Oji di situ emang bener-bener ngeliat bang. Jadi flashback balik lagi. Iya. Dan ada beberapa kejadian dari pos 1 ke dari pos 2 ke pos 1 yang gak bisa Oji ceritain bang. Menurut beliau juga. Oke. Jadi ada cerita yang di skip karena memang nggak Iya. boleh. Ya. Oke, lanjut. Yang boleh aja Ji. Ya di situ dari apa? Oji juga tadinya itu percaya nggak percaya bang. Dalam artian, kok bisa apa ya? Kayak mimpi tapi nyata bang. Ya, artinya Oji kayak dibalikin ke waktu saat itu ya. Iya, tapi gelap. Oji jalan tuh emang bener-bener jalan udah ngelos. Dan ketemu sama beliau. Oke. Ya di situ ada beberapa pesan lah. Akhirnya Bang Jack itu cerita. Ya kan Di situ. kalau pendaki-pendaki tuh ya bang, siap. Mari. Siap. Monggo. Monggo. Mas. Berangkat dari mana mas? Dari Sidoarjo. Naik Cemoro Sewu. Iya, Cemoro. Terus Begitu. Intinya di situ kayak ada sebuah obrolan lah. obrolannya boleh dikasih tahu. Obrolannya kayak paling yang Bang Jack ini sampaikan ke saya bang. Kalau ke Slamet itu nggak boleh ada pikiran-pikiran jelek. Oke. Yang pertama, terus yang kedua, jangan sekali-kali naik gunung itu pikirannya kosong. Karena Ragu. kalau pikiran kita kosong, ya makhluk-makhluk atau yang seperti Bang Jack ini bisa mengajak. Kenapa saya bisa mau deketin kamu itu? Karena waktu itu pikiran kamu yang ada penasaran sama gunung. Emang bener bang, waktu itu kan penasaran pengen solo hiking itu gimana sih ke gunung. Terus juga riwayatnya beliau itu diceritain. Gimana riwayatnya Ji? Riwayatnya nggak bisa diceritain bang. Tapi mungkin kalau yang teman-teman kalau naik ke Slamet kok ketemu pendaki-pendaki hilang zaman dulu, mungkin ketemu sama beliau juga. Dan Oji nggak bisa ceritain itu lebih detail sih bang. Oke. Tapi temen Oji itu 2018 ke Slamet ketemu sama beliau bang. Bang Jack lagi. Iya. Oji beberapa kali ke Slamet. Entah itu kebetulan atau apa bang. Kadang 2-3 kali ketemu. Dia negur Oji lagi seperti biasa. Seperti biasa sapa. Dan anehnya di situ nggak ada kepikiran aneh-aneh takut atau apa, nggak ada bang. Normal. Tapi waktu normal. Waktu normal. Nggak Hanya kayak saat waktu itu awal. aja ya? Iya. Hanya saat awal Hanya itu. saat itu doang. Ya, itu menjadi pembelajaran yang buat Oji cukup begitu mengejutkan lah. Ya artinya semua informasi yang Oji dapat itu pada saat Oji melakukan kayak perjalanan batin Iya. didampingi sama bapaknya teman tadi. Iya. Nah dari situ waktu udah selesai muta-muta bang. Muta-muta. Terus beliau ngasih air zam-zam. Dah berarti kamu besok-besok harus ke Slamet lagi. Pasti ketemu. Emang bang. Beberapa kali ke Slamet lihat Mamangan. Kadang ngeliat beliau. Biasanya ada di mana Ji? Biasanya kalau Bang Awe ngeh antara pos bayangan 2 mau ke pos bayangan 3. Oke. Kalau hilangnya Oji nggak bisa ceritain. Nama aslinya juga maaf teman-teman nggak bisa Oji kasih tahu. Tapi abang boleh nebak ya?
Oji nggak usah jawab. Nanti jawabnya kasih tahu ke abang setelah udah nggak ada video ya. Biasa hilang itu antara pos 3 ke pos 2. Waktu loss itu di situ. Ya. Karena Jadi nggak cuma abang pernah juga ngalamin di situ. Waktu loss tuh di situ, antara 3 ke 2. Pernah nggak Oji dengerin orang cerita tentang Gunung Slamet tentang pos 2? Nggak ada ya? nggak ada. Rata-rata Hampir tuh nggak tersebut tuh namanya pos. karena Oji apa ya bang? Di situ benar-benar kayak nggak pengen ada hal-hal mistis gitulah. Ya, pengen pasti. gas aja. Cuma memang hampir nggak pernah tersebut pos Iya. 2 Gunung Slamet tuh. Itu yang terkenal emang sama Rantu doang orang-orang Justru kalau tahu. misalnya kata abang pos 2. Iya. Pos 4 menurut Oji juga enggak sih. Ya nyaman-nyaman aja kalau sama Rantu sih. Iya. Biasa-biasa aja sih. Emang kalau di pos 2 juga ada nih waktu Oji open trip 40 orang. Ini kejadian yang sampai sekarang pun masih di luar nalarnya Oji bang. Tapi nanti mungkin next beliau Oji ajak aja biar nanti ngobrol sama Bang Awe. Oke. Beliau orang Purwokerto juga tapi sekarang kerja di Karawang. Beliau dulu waktu itu di situ ceritanya itu kayak sukmanya di bawah bang. Di Kerawang ya. Jadi kalau abang pulang ke Bekasi bisa lama. Bisa tuh langsung. Siap. Tuh sekitar 8 sampai 10 hari. Jadi yang di rumah itu bukan dia bang. Sukmanya yang lain. Iya, yang masuk cewek. Singkat kisi-kisinya tuh cewek. Setiap jam 12 malam ngaca, sisiran, nyanyi-nyanyi gak jelas. Kalau diajak keluar pagi atau siang nggak mau, maunya malam. Suaranya jadi cewek enggak? Suaranya cewek tetap. Men bodinya cowok. Cewek, Oh, itu temen cewek. cewek. Oji waktu itu ngadain open trip 40 orang. Dia head, udah Oji ingetin. Jangan sampai naik lah. Nanti kalau bisa uangnya Oji kasih full nih. Nggak usah Kembaliin. separuh, Oji kasih full. Karena Oji jujur aja kalau ke Slamet via Bambangan bawa cewek head dari pertama atau lagi track head udah was-wasnya luar biasa bang. Kalau Oji sendiri ya bang, kalau teman-teman yang lain mungkin nggak tahu sih. Kayak gitu. Slow ya ceritanya tuh lembut, datar. Tapi ujungnya ngeselin. Jadi memang nggak salah sih maksudnya. Emang dari sosok Ojinya yang membawa sebuah perjalanan itu jadi spiritualnya lebih tinggi ya Ji. Ya dibanding maksudnya pendaki-pendaki umum. Karena ya bang ini baru pertama kali juga naik sama Oji kan. Nah, Jadi tahu ternyata apa yang dilakukan sama Oji selama perjalanan. Secara spiritual, secara religi, secara keagamaan benar-benar patuh segala macam dia jalankan secara patuh. Jadi wajar lah sesuatu yang baik selalu nempel sama Oji gitu, sesuatu yang baik. tapi juga nggak terlalu mikirin yang Iya. mungkin inilah, mungkin inilah. Kalau ada yang orang bisa ngelihat, oh kamu ini, kamu ini. Ya itu biar Udah nggak tahu lah Pak. Saya tinggal walau alam aja udah ngikutin yang Maha Kuasa udah. Iya, betul. Biarin. Oke, jadi sampai sejauh itu. Jadi sekarang udah kalau ke Slamet masih sering ketemu lah pokoknya. Alhamdulillah masih sering ketemu sama beliau. Secara material bang. Iya, iya. Pernah lagi sama 2 orang dari Papua sama Makassar. Mereka berdua ini juga ngelihat. Oh, si Bang Jack itu. Ngelihat. Oke, Bang Jack nih persisnya tahun 80 tuh 80 berapa sih? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksudnya nggak apa-apa tahun 80 berapa? Tahun 81. Tahun 81. Dia asli orang mana nggak boleh. Nggak Oji sebutin bang. Tahun 81. Bulannya nggak tahu. Nggak. Oke, berarti yang nggak tahu yang tersebut sama Oji Bang Jack hilang tahun 80. Hilangnya dia kenapa, Ji? Nyasar atau? Hilangnya itu bang, ketinggalan rombongan. Oke. Dan dia udah survive lah ibaratnya. Tapi nggak bisa. Tetap meninggal. Artinya meninggal sakit atau apa gitu? Meninggalnya karena apa? Karena ya ini beliau juga nggak mau cerita sebenarnya ya bang. Cuma, tuh dibawa ke alam sana bang. Oke. Secara sukmanya atau secara sama fisik-fisiknya? Kalau Sama fisik. beliau bilang tuh udah kayak Dia pindah alam lah ya. bukan bang. Ini amit-amitnya ya bukannya uji susun atau persepsi sendiri.
ngunduh mantu. Nikah sama orang sana. Tahun 81 itu sebenarnya Nikah udah ada sama orang sana, nikah sama makhluk sana. seperti itu. Agak connecting sih sama Rauh juga. Jangan-jangan gue pernah ketemu juga. Kita nggak pernah tahu kan maksudnya mana. Teman-teman, jadi itu aja Iya. ya. Seperti biasa teman-teman dengar cerita dari Oji yang kelihatannya datar-datar aja, didengar dari awal datar aja, cuma nyeritain gimana sih nggak punya duit, ngumpulin duit, pengen naik gunung, sewa alat, naik motor. Itulah nggak enaknya izin. zaman dulu bang. Iya nggak, maksudnya ceritanya Oji kan kayak gitu, selalu runut, selalu Iya. detail. Kalau Oji sendiri biar apa ya, biar orang tua tuh tahu bang, misalnya orang nggak punya itu ya bisa lah buat naik, bisa lah buat apa yang dia pengen itu bisa kecapai kalau mau ada usaha. Tuh. Ada usaha, ada keinginan, insya Allah bisa. Oke, jadi pesan lagi Haid, ya ini beda persepsi gue sama Oji. Ya, Beda ya, boleh ya Ji, beda persepsi. Kalau misalkan Oji naik gunung sama orang Haid, nggak mau. Kalau gue sih oke aja Ji, cuman yang penting paham. ya. Kalau Artinya- misal selain selamat mau bang, yang kalau selamat tuh entah kenapa misalnya hari pertama head atau waktu di trek itu head, tuh pikiran udah kacau. Karena hari pertama Haid tuh moody banget tuh. Iya. Kalau ke Lawu kayak gini kan cerita ini gokil lah teman. Bang Awe tuh ngajak cerita di Gunung Lawu. Udah kita turun lewat jalur Singolangu, jalur klasik. Sekarang jam 5 Jam sore. 5 sore. Wah gila. Malah ngomongin setan di tempat setan. Ya enggak lah, kita kan enggak Allah. ngomong itunya, tapi sekedar flashback. Iya. Kita tidak ada maksud apa-apa, atau cuma ngobrol-ngobrol aja di sini gitu. Oke teman-teman, kurang lebih itu yang cerita disampaikan oleh Oji. Mudah-mudahan dari runut cerita dari awal sampai habis, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Oji. Dan lagi-lagi lah, apapun yang kita lakukan, kalau naik gunung, niatnya aja dibenerin. Iya. Niatnya dibenerin, persiapannya dibagusin, pengetahuannya juga diperbaiki, ya naiklah dengan hati-hati. Itu aja Ji, ya. Ya teman-teman, terima kasih banyak kalau sudah nonton. Mungkin dua part, kayaknya sih 2 part ya. Iya, 2 part aja dah. 2 part aja. Di channel sama Adventure dan channel Pak Haji Ramadana. Terima kasih. Jangan lupa juga yang belum subscribe, tolong subscribe channel sama Adventure dan Farul Roji Ramadana. Siap. Follow juga Instagram kami di @samawe @sam4we dan Farul Rozi 15. @farul Roji 15. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.